Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma berusaha membuktikan bahwa Alkitab kontroversi. Padahal kenyataannya tidak demikian saudara dalam Tuhan. Dan ternyata lawan debatnya kali ini seorang pemuda Kristen yang sangat cerdas. Dan dari argumentasinya ya kelihatan Juma tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti sejarah Kristen. Dan ketika dia membuktikan bahwa Alkitab kontroversi, ternyata dia tidak bisa membuktikannya. Nah, saudara, sebelum kita lebih lanjut memberikan tanggapan terhadapnya, terlebih dahulu kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu Ustadz Juma, kawan-kawan. Itu Ustadz Juma. Mana Pak Ustadz ini? Silakan Pak Ustadz. Itu apa internet itu yang bermasalah Pak Ustadz? Di Medan ini internet ini apa Pak Ustadz? Iya, sorry. Jaringan kok tiba-tiba keluar gitu. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak Ustadz. Oke, boleh dialog ya kita ya? Boleh, silakan Pak Ustadz, silakan. Iya, tadi itu saya dengarkan ya, saudara saya ini paham Bible gitu ya kan. Nah, satu pekan ini saya membahas bahwasanya Yesus itu utusan Tuhan, itu betul. Diutus tapi untuk Bani Israel saja. Sementara saudara kan bukan anak Israel gitu loh. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Kok bisa orang Batak ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, sementara Yesus itu diutus hanya kepada domba yang hilang. Nah, orang Batak itu kan bukan domba, bukan Bani Israel. Gimana itu, saudara Rudi? Oke, aku jawab ya Bang. Oke. Jadi Tuhan Yesus itu diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu Alkitabiah ya. Artinya Ustaz tidak mengada-ngada itu. Itu Alkitab. Untuk menggenapi hukum Taurat itu, karena hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel. Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 16, bagiku ada domba dari kandang yang lain. Makanya ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, jadikan bangsa Islam mereka dalam. Jadi karena ada perintah itu Pak Ustaz. Iya, tapi yang dimaksud domba dulu, apa itu domba? Ini dulu yang harus dipretelin. Jadi kalau domba mau di luar kandang, mau di luar kandang, mau di atas atap atau di lantai, yang namanya domba itu apa? Domba itu apa dulu? Oke, baik. Masih ada lagi domba di luar kandang ini. Maksudnya apa gitu loh? Oke, umat Allah. Iya, di mana itu dalilnya bahwa domba itu adalah umat Allah? Ya, domba itu sebutan untuk umat Allah, Pak. Domba itu sebutan untuk umat Allah. Domba itu di dalam Yeremia 23 nomor 2 itu disebut domba karena mereka Bani Yakub. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, domba itu adalah Bani Israel. Nah, itu domba umat Allah. Iya. Nah sekarang saudara sebagai orang Batak, apakah Bani Yakub? Ya, bukan. Tetapi gini, Bang. Bukan. Nah, Oke, ya, terus dengarkan dulu ya. Ya. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Yes. Ya, itu Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang ya. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi dalam Yohanes 4. Nah, kita yang di luar Yahudi ini sedang mengambil keselamatan yang dari Yahudi tersebut. Makanya kita mau menyembah Tuhannya orang Yahudi. Itulah makanya kita satu akidah dengan orang Yahudi. Itu Bang. Jadi kalau dikatakan tadi domba itu adalah dari Bani Israel, aku jawab domba itu umat Allah. Nah, sejak dulu umat Allah itu memang adalah bangsa Israel. Itulah umat Allah. Dan keselamatan ada di Israel dan berkatnya bagi seluruh bangsa. Makanya kami mengambil keselamatan yang dari bangsa Israel itu. Nah, jadi ketika Tuhan datang ke dunia setelah menggenapi hukum Taurat dan telah menunjukkan hukumnya kepada bangsa Israel, maka Tuhan berfirman di dalam Matius 28 ayat 19,
bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang sudah menerima Yesus waktu itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, gitu Bang. Iya, jadi harusnya jadikanlah murid semua ras muridku. Lah ras dari muridnya Yesus. Ras murid Yesus itu kan cuman Bani Israel, 12 suku ras itu. Makanya Yesus dikatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba adalah Bani Yakub. Maka ketika silakan. Oke, sekarang bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 29? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Silakan. Iya, dunia yang dimaksud di sini memang semuanya. Nah, Yesus datang mengajarkan Tuhan itu cuma satu dan dia adalah utusan Tuhan. Pemahaman ini itu keliru. Misalnya agama yang lain yang tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan dan menerima Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, itu keliru semua. Yesus datang menyadarkan semua manusia bahwa dia adalah utusan Tuhan. Bani Israel harus percaya dia adalah utusan Tuhan. Orang Yahudi harus percaya dia utusan Tuhan. Dan Tuhan yang diajarkan adalah satu-satunya Tuhan. Orang Israel harus percaya, orang Indonesia harus percaya, siapapun itu harus percaya. Tapi dia diutus khusus untuk orang Israel saja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Umat di sini etnos. Etnos Israel artinya ras Israel. Kita bukan ras Israel. Jadi kalau kita nyamar-nyamar ya kita serigala dong jadinya. Kan gitu. Baik. Dah? Ya, silakan. Oke, baik. Ya, kita membenarkan itu ya, bahwa orang Israel ini adalah umat perjanjian Allah. Ya. Iya, silakan. Bangsa Israel ini adalah umat perjanjian Allah. Kita membenarkan itu. Tetapi mereka telah menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itu tidak bisa kita bantah. Artinya, berkat yang diberikan kepada Yakub dan keturunannya mengalir ke seluruh bangsa, gitu loh. Bisa nggak Pak Ustadz memahaminya? Iya, tahu. Kami umat Islam paham. Allah Subhanahu. Nah, umat ya, sebentar dulu. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz atas perkataan Pak Ustadz sendiri? Kok bisa orang Batak atau orang Indonesia mengambil keselamatan yang dari Yahudi ini? Sementara Pak Ustadz sudah mengakui bahwa berkat yang untuk Israel adalah untuk seluruh bangsa, gitu loh. Oke. Jadi ini kita berbicara mengenai pengutusan. Pengutusan para nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Ya. Yesus dalam hal ini diutus untuk kaumnya Bani Israel. Dan keselamatan di atas muka bumi ini memang berasas terhadap pengajaran nabi-nabi Israel kepada umat Israel dan harus diimani itu. Makanya kami Islam beriman kepada nabi-nabi yang datang kepada mereka dan beriman kepada kitab mereka. Tetapi kekhususan pengutusan itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Barang siapa yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai Bani Israel, itulah serigala yang nyamar domba. Oke, baik. Oke, ya, silakan. Gak apa-apa. Oke. Artinya keselamatan itu ada dong. Yes, untuk Bani Israel. Ya, betul. Oke, keselamatan itu untuk Bani Israel. Oke, udah fix ya. Ya. Keselamatan yang adalah untuk Bani Israel ini boleh kan dimiliki bangsa-bangsa lain? Boleh. Nah, ya sudah. Makanya kita orang Indonesia mengambil keselamatan yang sudah dimiliki oleh orang Israel itu. Itu aja simpel kok. Iya. Cuman masalahnya keselamatan yang dimaksud di sini adalah ajaran yang datang kepada Bani Israel itu khusus untuk mereka. Khusus untuk mereka. Iya, benar. Hukum Taurat khusus untuk mereka. Yes. Ya, bentar ya. Hukum Taurat khusus untuk orang Israel. Yes. Ya. Ketika keselamatan itu yang di dalam hukum Taurat ini sudah digenapi, berarti hukum Taurat itu sudah sempurna dong. Iya, betul. Sudah disempurnakan oleh Yesus, betul. Ya, sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika hukum ini sudah sempurna, hukum ini boleh kan dipakai oleh orang-orang bangsa-bangsa lain? Nggak boleh, karena itu hanya untuk mereka. Nah, di sini masalah. Di sini masalahnya apa legalitas standing yang Anda gunakan bahwa itu untuk Anda keselamatan itu? Baik.
Untuk seluruh bangsa, bukan untuk saya. Iya, untuk seluruh bangsa, tapi bangsa Israel, bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi sekarang gini. Coba Anda baca Abang bisa nggak bedakan Yahudi dengan Israel? Coba abang bedakan lah dulu, biar jangan apa. Yahudi itu agama, Israel itu adalah nama lain daripada Yakub. Ada lagi? Yahudi itu bang, ya. Nama lain dari suku Yehuda. Nah, terus? Itu dia. Nah, jadi mereka ini umat Allah ini Israel. Terus? Hukum Taurat ini untuk orang Israel. Ketika Yesus menggenapi hukum Taurat ini, artinya ada keselamatan. Setelah tergenapi hukum Taurat ini, ada keselamatan di Yahudi. Benar kan Pak Ustadz? Iya, untuk mereka. Nah, untuk Yahudi memang betul. Iya. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 itu tuh, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Nah, terus? Ketika Pak Ustadz ingin memperoleh keselamatan itu, kan bisa Pak Ustadz mengambil keselamatan yang daripada Yahudi ini agar Pak Ustadz selamat juga. Nggak bisa, itu kita disebut serigala, nyamar Bani Israel berarti. Karena itu adalah orang yang mengaku pengikut Yesus tapi tidak. Yang disebut serigala adalah bukan Yahudi ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Ya, sebentar ya, mana Pak Ustadz? Baru silakan. Itu masih ngebleng ya, sebentar ya. Yesaya. Kita lihat dulu kawan-kawan di dalam Yesaya 60 ya, kita para nabi. Nah, sekarang aku bacakan ya untuk kita semua ya kawan-kawan ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, itulah tadi untuk orang Israel ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, Israel. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Itu dalilnya Pak Ustadz, itu kitab para nabi. Ketika terang itu sudah tergenapi di Israel, maka ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Salah satunya Indonesia yang ikut berduyun-duyun datang ke terang yang ada di Israel ini. Gitu Pak Ustadz. Oke. Saya ingin tahu dulu, utusan terakhir yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel menurut saudara siapa? Ya, baik. Tuhan Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua kitab para nabi. Berarti Yesus. Ya. Tolong tunjukkan kepada saya bahwa Yesus diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Pengakuan dari mulutnya sendiri, silakan. Siap. Matius 28 ayat 19 itu, Pak Ustaz. Matius 28 kan saya sudah jelaskan, parententes on mateteusate, jadikanlah murid semua ras muridku. Baik. Yohanes 1 ayat 29. Ya, domba yang menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia. Terus sama masalahnya. Ya sudah, dunia bangsa Indonesia kan masih. Saudara harus menyadari dulu bahwasanya Bani Israel itu di dalam kitabnya jelas sekali, Yeremia 23 nomor 8, melainkan demi Tuhan yang hidup sabar, yang menurunkan dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. 2. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwasanya Yeremia 23 nomor 3, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak di tempatnya sendiri. Lalu kemudian yang kita harus pahami di sini adalah ketika Tuhan menyatakan bahwasanya Bani Israel itu sudah dicerai-beraikan, artinya domba-domba Israel itu menyebar kemana-mana dan Tuhan kemudian ingin mengembalikannya. Dan yang disebut domba, seperti misalnya dalam Hakim-Hakim 20 nomor 26, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai ke Betel. Seluruh bangsa. Tetapi yang bangsa yang maksud ini hanya Bani Israel. Sama ketika di dalam silakan. Baik. Nah, jadi ketika aku katakan tadi Matius 28 ayat 19 itu, jadikan semua bangsa muridku.
Pak Ustadz membantahnya, itu hanya bangsa Israel. Lalu Yes. aku bikin lagi dalil di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lagi-lagi Pak Ustadz membantah. Sekarang aku keluarkanlah satu lagi, dan sebenarnya masih banyak lagi. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan untuk manusia yang olehnya kita bisa beroleh keselamatan. Ingat Pak Ustadz, di bawah kolong langit ini, kalau di dalam Matius tadi dikatakan jadikan seluruh bangsa muridku, Pak Ustadz masih bisa membantah, itu maksudnya bangsa Israel. Nah, sekarang dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, nah di bawah kolong langit ini loh, Pak Ustadz masih hidup di bawah kolong langit kan? Tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan, hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, silakan Pak Ustadz. Oke, baik. Saya ingin tahu nama Yesus dalam bahasa Ibrani apa? Bahasa Aram apa? Yesua. Yesua. Sebelum anak Maria menggunakan kata Yesua, siapa yang lebih dulu menggunakan nama Yesua ini? Yahweh. Oh, manusia, Bung, di atas, di bawah kolong langit yang menggunakan nama Yesua sebelum Yesus anak Maria siapa? Oke, manusia. Oke. Ya, Ketika Allah sedang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah milik pusaka mereka di Palestina, maka yang menyelamatkan itu, yang membawanya itu disebut juga Yesua, karena arti dari Yesua adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, gitu. Jadi ketika mereka bereksodus dari Mesir ke tanah milik pusaka mereka di Palestina, perjalanan mereka ini diselamatkan Allah, maka yang menyelamatkan mereka disebut juga Yesua, sebab Yesua artinya adalah Allah menyelamatkan. Gitu. Silakan Pak. Jangan dipelintir, Bung. Ada manusia, asisten daripada pelanjut hukum Taurat bernama Yesua. Yesua itu bin Nun, anak laki-lakinya Nun. Jadi kalau nama Yesua bin Nun yang lebih dulu. Bukan. Karena Yesua itu Yesua bin Nun. Itu Yesua bin Nun. Bentar ya. Yesua bin Nun itu manusia. Dia manusia. Dia yang mengajarkan hukum Taurat. Iya. Beda. Nah, nama Yesus itu kan belakangan di abad pertama. Yesua bin Nun itu abad keberapa? Oke. Yesua bin Nun ini adalah abdi Musa. Nah, betul. Nama Yesua kan? Nah, namanya Yesua kan? Nama itu nama dia, nama panggilan Musa ini gitu. Iya, berarti lebih dulu dia menggunakan nama Yesua daripada anak Maria. Pak Ustadz ginilah, udah tahu aku. Karena yang memiliki nama Yesua atau nama Yesus itu bukan hanya Yesus sendiri, gitu maksud Pak Ustadz kan? Oke, itu benar. Pemain sepak bola pun ada Gabriel Jesus. Di Jawa Timur ada juga yang bernama Yesus. Tapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksudnya dalam Allah menyelamatkan ini adalah Yesua Hamasia atau Adonai Yesua Hamasia. Jangan karena namanya sama maka Pak Ustadz pukul rata. Jangan begitu. Ya, Nanti gini sebentar. Nanti kalau aku bantah tentang nama Yosua bin Nun yang kepadanya mengabdi Kaleb, maka Pak Ustadz akan mengatakan lagi, bukan dia aja yang punya nama Yesus, ada Gabriel Jesus, pemain Manchester City. Nah, kalau ku bantah nanti itu, maka Pak Ustadz akan pikir lagi, ada namanya di Jawa Timur Yesus. Jadi jangan gunakan dalil-dalil seperti itu Pak Ustadz, malu kita. Nama bisa saja sama, tetapi juru selamat yang dimaksudkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yaitu Adonai Yesua Hamasia atau Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Banyak nama yang sama, banyak yang meniru-niru, tetapi hanya satu yang asli. Dia yang mati di kayu salib, Adonai Yesua Hamasia. Silakan Pak. Iya, Anda kan cuma menambah-nambah. Yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul itu kan tidak merujuk kepada Adonai. Coba Anda perhatikan dalil Anda di situ, saudaraku. Di situ dikatakan bahwasanya adalah keselamatan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan manusia, hanya Dia. Tapi faktanya Yesus sudah lebih dulu diberikan nama itu. Nama bisa saja sama. Kayak mana sih cara berpikir Pak Ustadz? Jadi malu aku.
Kan dikatakan begini, kan dikatakan begini, Bung. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Oke, baik. Yesus lebih dulu. Adalah sekarang gini aja. Siapa yang mengatakan itu? Kita kayak sebab nuzul aja lah kita. Ke sabab musabab. Yeah. Siapa yang mengatakan itu? Lukas. Si Lukas ini siapa? Asistennya Paulus, pendiri agama Kristen. Nah, Paulus mengatakan seperti itu. Pak Ustadz belajar di mana, Pak Ustadz? Galatia 1:16 dia mengaku sebagai rasul. Ini pengakuan Paulus, ini pengakuan sebab nuzul, Pak Ustadz. Kita beri silakan. sebab nuzul. Sekarang iya, kita silakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya. Iya. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh siapa? Oke, baik. Ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus ya. Jujur dong. Dia ditulis Lukas ini. Ya, Lukas murid Tuhan Yesus dari ke-70 murid, Santo Lukas, Santo Markus. Ada dalilnya Lukas murid Yesus. Mana coba bisa tunjukkan? Silakan saudara, bisa tunjukkan. Tunjukkan murid yang ke-70 ada nama Lukas di sana berdasarkan dalil yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Silakan. Sesuai dengan surat yang dikirim oleh Santo Ignatius ke Roma. Oh, kirain sesuai dengan Yesus. Di dalam surat yang ditulis oleh Santo Ignatius ini, di situ ada nama ke-70 murid Tuhan Yesus dan di dalamnya ada Lukas dan Santo Markus. Sekarang kita ke sebabun nuzul dulu ya, sebabun nuzul. Iya, silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kenapa Pak Ustadz mengatakan yang berbicara di sini adalah Lukas? Apa alasannya? Sementara di sini kita tahu yang berbicara di sini adalah Petrus. Kalau kita baca dari ayat 1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, jadi yang mengucapkan ini adalah Santo Petrus, yaitu murid Tuhan Yesus. Artinya ketika Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita beroleh keselamatan selain di dalam dia. Artinya Petrus sudah pasti merujuk kepada Tuhan Yesus, karena Santo Petrus adalah muridnya Tuhan Yesus. Bukan kepada dia atau Yesua yang ada yang lain, bukan kepada Gabriel Jesus yang pemain Manchester City, bukan kepada Wak Yesus yang ada di Jawa Tengah, karena yang berbicara di sini kan Petrus. Silakan Pak Ustadz. Oke, baik. Jadi ini sudah terbantahkan ini, jelas sekali. Yesua itu kan jelas sekali nama yang diberikan dari Tuhan kepada manusia kan bukan pertama dia, bukan Yesus yang pertama. Ketika Anda mengatakan ini adalah Petrus yang berbicara, betul, ini menurut pengakuan Lukas. Lukas mengatakan Petrus berkata, kan gitu. Jadi yang menyampaikan ini ada Lukas. Lukas ini siapa? Oke, baik. Lukas ini adalah orang yang menyaksikan langsung Tuhan Yesus, tetapi dia sejaman dengan Petrus, dia lebih muda daripada ketika Tuhan Yesus dan murid-murid yang 12 ini. Banyak orang mengikuti mereka, dan salah satu dari mereka itu adalah Santo Lukas. Gitu loh Pak Ustadz. Tidak bisa, karena Petrus itu diutus untuk orang-orang yang bersunat. Artinya Petrus diutus untuk orang Yahudi. Lukas bukan orang Yahudi. Lukas Petrus gini, udah bersalahan. Lukas sedangkan Yahudi Pak Ustadz. Lukas di mana dalilnya? Di mana dalilnya Lukas orang Yahudi? Silakan. Oke, baik. Sebentar ya. Lukas bin, kalau orang Yahudi kan ada binnya. Lukas bin. Sebentar Pak Ustadz, sebentar ya. Dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12 sudah Tuhan Yesus mengutus 70 murid, dan di dalamnya ada Santo Lukas dan Santo Markus. Mana dalilnya? Silakan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz punya uang, silakan pergi ke Vatikan. Di situ masih ada surat yang dikirim oleh Santo Ignatius. Kalau semua harus dituliskan di dalam kitab suci ini Pak Ustadz, maka tidak akan cukup bisa setebal ini Pak Ustadz. Sebab penulis kitab suci hanyalah orang-orang Yahudi gitu loh. Semoga Pak Ustadz paham. Kalau nggak gini, kira-kira begini aja. Silakan Pak Ustadz di internet buka KGK,
katekismus gereja Katolik, lalu cari informasi di sana. Iya, kalau itu saya sudah tahu. Bentar dulu Pak Ustadz. Lalu carilah di sana Santo Lukas dan Santo Markus, maka nama mereka akan ada di dalam surat yang dikirim oleh Santo Ignatius. Tidak dicatat secara implisit di dalam Alkitab. Yang dicatat adalah dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12 bahwa Tuhan Yesus juga melantik 70 murid di luar 12 murid yang sudah dilantiknya. Gitu Pak Ustadz. Nah, sekarang kita kembali ke fokus. Tadi Pak Ustadz mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang boleh menyelamatkan kita, hanya di dalam Dia. Siapapun yang membaca kisah para rasul 4 ayat 12 ini, kata dia di situ merujuk kepada Adonai Yeshua HaMashiach, bukan kepada Yesus yang lain atau Gabriel Jesus pemain sepak bola atau Yesus yang ada di Jawa Tengah. Gini loh, kenapa cara Ustadz memandang itu jadi turun 10 km ke belakang? Bagaimana mungkin Petrus yang adalah murid Yesus memberitakan tentang Yesus yang lain? Tentu saja yang diberitakan Petrus adalah dia yang menjadi junjungannya. Paham nggak Pak Ustadz? Oke, paham. Ya, okay. Sekarang Anda tunjukkan di mana datanya Petrus bertemu Lukas. Itu oke, kita berbicara tentang sana. Oke ya, kita berbicara tentang ya. Kan Lukas bercerita tentang Petrus. Anda mengatakan dia ke 70 murid, di salah satu di 70. Mana datanya Petrus bertemu dengan orang Romawi bernama Lukas ini? Mana datanya, Bang? Baik. Dalam Lukas 10 ayat 1 dan 12, Tuhan Yesus mengutus atau menunjuk 70 murid yang lain. 70 murid yang lain sebelum Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, dan ketika Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, tentu saja Petrus bersama dia, karena Petrus adalah salah satu dari 12 murid. Cara berpikirnya seperti itu Pak Ustaz. Contoh nih, Tuhan Yesus kan sudah punya 12 murid. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, ke-12 muridnya mengikuti dia. Nah, di satu saat Tuhan Yesus menunjuk 70 murid, dan di dalamnya ada Santo Lukas dan Santo Markus. Tentu saja Santo Petrus yang adalah salah satu dari ke-12 murid tentu saja menyaksikan. Ah gitu, silakan Pak Ustaz. Iya, itu kan asumsi Anda, Bung. Yang saya sekarang gini, apakah mungkin jemaat Yesus itu diantaranya ada orang Romawi? Oke, baik ya. Kita tidak bisa lari dari konteks sejarah. Ketika ya, Tuhan mana sejarahnya Yesus berbicara kepada non-Yahudi, sementara wanita Samaria yang percaya kepada dia hanya dipanggil sebagai sebutan guguk. Apalagi Lukas menulis, Bung, sabar. Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Masakan seorang murid melakukan penyelidikan untuk menulis? Kalau murid tidak melakukan penyelidikan, karena dia menerima wahyu, menerima wahyu. Kenapa dia melakukan penyelidikan kalau dia murid? Silakan. Ada seorang raja. Sekarang udah dua itu. Yang pertama tadi, kenapa Yesus berbicara kepada non-Yahudi? Nah, konteks sejarah tidak bisa hilang dari iman kekristenan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, 2/3 dari dunia ini sedang dijajah oleh Romawi, sedang dijajah oleh non-Yahudi. Artinya kerajaan itu bebas melakukan segala keputusan. Kalau di Yerusalem sudah kosong akibat orang-orang Yahudi telah diserahkan ke segala bangsa, maka penguasa bisa saja membuat orang berimigrasi ke Israel. Artinya memang suku-suku dan bangsa di situ sudah campur aduk. Ketika Tuhan Yesus datang hanya dihuni oleh orang Yahudi saja. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, segala bangsa sudah ada di sana. Yaitu diperkuat ketika Rasul Petrus membaptis 3.000 orang, dan ketika orang-orang percaya mula-mula telah menerima kuasa dari Roh Kudus, maka mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang aneh. Lalu orang-orang yang di sekitarnya berkata,
Bagaimana mungkin mereka bisa berbicara bahasa-bahasa yang asing sementara kita adalah orang Al-Qaeda, orang Yunani. Artinya ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Yerusalem telah dihuni banyak suku bangsa. Jadi itulah yang membuat Tuhan Yesus itu berbicara kepada non-Yahudi juga. Nah, berikutnya, jadi sudah ku jawab ya, Yesus berbicara kepada orang Yahudi dan non-Yahudi juga. Itu alasannya. Ya, itu apa tadi alasannya? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dari segala suku bangsa sudah tinggal di Palestina, sudah tinggal di Yerusalem, ya, di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Yang kedua, perintah untuk menulis kitab suci. Tuhan Yesus ketika berfirman kepada Rasul Yohanes, Tuhan Yesus selalu mengatakan, dan tuliskanlah. Ada perintah untuk menulis dan tuliskanlah. Kan begitu kan? Lalu ditulis di dalam catatan-catatan atau gulungan-gulungan. Apa yang diterima oleh rasul-rasul dituliskan mereka di dalam gulungan-gulungan, disimpan entah kemana-mana. Rasul Yohanes memberikannya kepada Santo Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna, dan Santo Polikarpus meneruskannya kepada Santo Irenaeus. Nah, setelah itu Santo Irenaeus berbicaralah kepada Hippolytus dan lain-lain bapak-bapak gereja. Itulah kebenaran kitab suci yang ditulis oleh para rasul langsung. Nah, siapa perintah untuk mengkanon ke dalam Alkitab? Ada satu raja waktu itu yang bernama Theophilus. Theophilus adalah seorang raja yang besar, yang dia percaya kepada Yesus bukan karena kitab suci, tetapi karena mujizat. Banyak sekali ya golongan mujizat. Entah dia sakit, dipanggilnya orang Kristen lalu mendoakan dia sembuh, maka dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak pernah membaca Alkitab. Theophilus, seorang raja waktu itu, ya, penguasa di dunia. Nah, lalu Theophilus ini, agar tidak terjadi simpang siur di dalam iman Kristen, bagaimana sih kita beragama Kristen, kitab suci kita tidak ada, maka dia memerintahkan kepada seluruh orang di bawah pemerintahannya, 3/4 dunia ini yang diperintah oleh Theophilus. Siapa yang melihat Tuhan Yesus, tulis bawa ke sini kesaksiannya semua. Nah, lalu orang-orang bersaksi tentang Yesus dan semua kesaksian itu sama, dikumpulkan, diserahkan kepada Theophilus. Nah, tetapi karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 4, keselamatan hanya datang dari Yahudi dan firman Tuhan hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi, maka yang dikanon ke dalam kitab suci adalah kesaksian atau tulisan-tulisan orang Yahudi. Nah, salah satunya adalah Santo Lukas dan Santo Markus. Santo Lukas ini, dia mempunyai seorang ibu yang dari Alexandria, dari Mesir. Bapaknya Yahudi, orang tuanya itu orang kaya. Nah, ketika Kristen mula-mula itu dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul, memecah-mecahkan roti di satu rumah di Yerusalem, itu rumahnya Santo Lukas, mamanya Santo Lukas. Sebab pada waktu itu dunia mencatat bahwa orang tua mamanya Santo Lukas adalah orang Mesir dan bapaknya Yahudi. Tentu saja anaknya Yahudi, karena garis keturunan yang dipakai di dalam orang Yahudi itu adalah matrilineal, garis keturunan dari ayah. Ketika Santo Lukas yang bapaknya seorang Yahudi meskipun mamanya seorang Alexandria, tentu saja dia adalah orang Yahudi. Nah, datanya ada di dalam Lukas 1. Mari kita baca Lukas 1. Sebentar ya, memang belajar Alkitab ini nggak bisa spontan. Kita baca di dalam. Tapi Anda cuma berasumsi. Saudara, sebelum kita lanjut mendengarkan apa yang menjadi poin dalam pembahasan di video tadi, ya, terlebih dahulu saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap bantu perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Saudara, sudah kita dengarkan sebagian dari apa yang mereka bahas, dan tentunya kita lanjut mendengarkan apa yang menjadi poin pembahasan mereka. Dan di poin pertama ini ya cuma
menyampaikan beberapa hal, dan puji Tuhan seorang pemuda Kristen bisa menjawab dengan tuntas apa yang menjadi poin-poin atau argumen daripada Juma. Nah, saudara, tanpa berlama-lama langsung saja kita melanjutkan mendengarkan apa yang mereka bahas, dan semoga pembahasan-pembahasan di video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Berikut lanjutannya. Nggak ada poin, Bang. Lukas itu Sebentar, Lukas itu bukan orang Yahudi. Sebentar Pak Ustadz, sebentar ya. Kalau Anda mengatakan dia orang Yahudi, Lukas bin apa? Siap. Sebentar Pak Ustadz. Sanad kalau semua ditulis di dalam kitab suci. Bukan, Bu. Penulis kitab Anda aja, Lukas aja, nggak usah yang lain, nggak usah banyak. Lukas aja, buktikan kalau dia orang Yahudi. Baik. Dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4, Theophilus yang mulia, artinya dia memberikan kesaksian itu kepada Theophilus, raja yang sudah masuk Kristen ini karena mengalami mujizat. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk bukannya dengan teratur bagimu bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Itu disampaikan oleh Santo Lukas kepada Theophilus. Kenapa penguasa waktu itu Theophilus ini bisa memerintahkan atau menerima nasihat atau buku yang sudah dibukukan secara teratur? Kenapa dia bisa mempercayakan Lukas? Karena Santo Lukas ini adalah saksi mata Tuhan Yesus, saksi mata pelayanan firman. Sejak Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus terangkat ke surga, sampai murid-murid menjadi martir, Santo Lukas adalah saksinya, dan dia adalah orang Yahudi. Seandainya Santo Lukas bukan orang Yahudi, dia tidak bisa memberikan kesaksian tentang firman Tuhan kepada Theophilus. Gitu Pak Ustadz, silakan. Iya, jadi gini, Bung. Anda berapi-api menjelaskan, tapi Lukas mana buktinya menjadi saksi? Kalau dia menjadi saksi, dia tidak melakukan penyelidikan. Bahkan dengan adanya Theophilus ini membuktikan bahwa Lukas ini bukan murid. Karena mustahil kemudian ada seorang Yunani yang diberikan sebuah kitab yang berasal dari Yesus. Yesus itu khusus untuk Bani Israel saja. Sementara Theophilus, Anda kan tahu sendiri bagaimana kemudian. Ya, sabar dulu. Jadi kalau Anda hanya mengatakan bahwa Lukas itu murid, Lukas itu saksi, mana bukti? Nggak ada bukti. Karena kenapa? Lukas ini adalah sahabat intim dari Markus dan juga Paulus. Mereka adalah seorang yang akrab. Mereka asisten. Lukas ini asisten daripada Paulus. Nah, sekarang permasalahannya, Paulus sendiri mengaku di Galatia 1, 16, 17, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, berarti non-Yahudi. Nah, sementara di dalam pengakuan Paulus sendiri, Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem, tidak boleh masuk ke dalam sinagoge. Bagaimana mungkin Yesus berceramah, berkhotbah kepada orang yang tidak bersunat? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangankan Lukas, Bung. Wanita Samaria yang datang kepada Yesus aja disebut guguk oleh Yesus. Dia sudah ngemis-ngemis dan seterusnya, bersujud-sujud dia menghormat ke Yesus, masih tetap saja dikatakan sebagai guguk. Kemana-mana dulu Pak Ustadz. Kalau semua langsung kemana-mana, kayak mana kita mau? Iya, kalau begitu, coba kalau begitu gini. Tunggu, 30 detik. Di dalam pengabaran Yohanes dikatakan Yesus memanggil Filipus.
Ya. Filipus, ikutlah denganku. Itu ada di Yohanes 1:43. Ikutlah denganku, kata dia. Filipus yang dipanggil. Mana pengakuan Filipus? Sementara di dalam Kisah Para Rasul 8 diceritakan Filipus menerima pemberitaan malaikat. Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Filipus? Mana Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Kok lucunya ada Lukas? Lukas tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Di mana Anda ada data Lukas dipanggil oleh Yesus? Silakan. Sudah kubukakan tadi di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 bahwa Tuhan Yesus mengutus 70 murid dan di dalamnya ada Santo Lukas dengan Santo Markus. Ada tertulis namanya di dalam? Ada di dalam surat yang dikirim oleh Santo Ignatius pada tahun 96 Masehi. Ignatius ini siapa? Ignatius ini siapa? Dan suratnya masih ada sampai sekarang. Iya, Ignatius itu siapa? Siapanya Yesus Ignatius itu? Santo Ignatius ini adalah orang non Yahudi. Itu dia, makanya murid murid sudah saya sudah paham itu. Pembelaan Anda pasti akan ke sana. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12. Jangan kemana-mana. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Apa iya muridnya akan ke bangsa lain kalau ada pesan kayak gitu? Jangan melompat-lompat dulu Pak Ustaz. Anda yang melompat. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kok ada Lukas, ada Ignatius dan ini siapa? Ada Theophilus, ini siapa? Karena orang Yahudi yang dilantik oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas ayat pasal 10 ayat 1 sampai 2. Gini loh Pak Ustaz. Tidak ada. Aku menjawabkan dari iman Kristen Pak Ustaz. Ya tapi kan tidak ada. Datanya kan tidak ada. Tidak ada datanya. Matius 10. Ya udah Bapak silakan. Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Pahami itu dulu, saudaraku. Kemudian kepada murid-murid Yesus ada pembantai datang, ada serigala buas yang menganiaya murid-murid. Dan kemana-mana. Ini Lukas siapa? Kita bahas sanad dulu Pak Ustaz. Iya, coba. Oke, baik. Yesus adalah penerima firman. Dia adalah penyampai firman. Filipus kita sudah tahu. Filipus dipanggil oleh Yesus. Tolong tunjukkan di mana Yesus. Anda mau bicara sanad kan? Di mana Yesus memanggil Lukas. Sanad. Anda tahu sanad? Mata rantai penyampaian. Silakan Anda tunjukkan Yesus bertemu dengan Lukas. Ya. Di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus mengutus 70 murid selain dari ke-12 murid, dan di dalam ke-70 murid ini ada nama Santo Lukas karena surat yang ditulis oleh mana dalilnya di Lukas 10? Lukas 10 ayat di Lukas 10 mana? Lukas 10 ayat 1 sampai 12, di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid di luar ke-12 murid ini, dan nama-nama ke-70 murid ini di dalamnya ada Santo Markus dan Santo Lukas, dan manuskripnya ada di Vatikan. Silakan Pak Ustadz sendiri yang pergi ke Vatikan. Di situ ada paling dekat ke gereja Katolik. Contoh. Ya, yang menulis surat itu siapa? Sebentar dulu Pak Ustadz. Kalau aku ngomong, Pak Ustadz juga ngomong, siapa yang mau dengar? Kalau Pak. Enggak, saya tanya silakan. Oke. Anda berapi-api tapi nonsen. Dengar dulu, Pak. Kalau Pak Ustadz tidak punya ongkos untuk pergi ke Vatikan, apakah di dekat rumah Pak Ustadz ada gereja Katolik? Tanyalah pastor itu. Nama ke-70. Dengar dulu, matikan dulu deh mic-nya Pak Ustadz. Matikan dulu biar di sini diskusi apa, ganti-gantian kita bicara ya. Kalau Pak Ustadz tidak punya ongkos ke Vatikan untuk melihat ke-70 murid Tuhan Yesus ini, ada di dekat rumah Pak Ustadz gereja Katolik, tanyalah pastor itu. Nah, itu lebih dekatnya. Gitu loh. Artinya Bapak jangan membantah apa yang memang sudah menjadi fakta. Gitu loh. Pak Ustadz bertanya, aku menjawab. Ke-70 murid ini di dalamnya ada Santo Lukas dan Santo Petrus. Datanya ada di Vatikan, manuskripnya masih ada di Vatikan. Kalau Pak Ustadz tidak punya uang ke Vatikan, datang ke gereja Katolik, tanya pastornya, pastor, kata anak Batak, betul enggak? Di dalam Lukas 10 ayat 12, Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid. Apakah di ke-70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus?
Pak Ustadz silakan tanya ke pastor itu. Kalau Pak Ustadz nggak percaya kata-kataku gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak. Aku hanya memberitahukan saja gitu loh. Aku hanya memberitahukan saja kalau berbicara tentang sana. Nah, kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik ya. Iman kita memang berbeda Pak Ustadz. Ya pasti aku tahu dong agama Pak Ustadz. Aku tidak mau membicarakannya. Tetapi kalau membicarakan tentang Alkitab, buang dulu doktrin yang mengatakan kitab jatuh dari langit. Di dalam kekristenan, Injil itu bukan satu kitab yang jatuh dari langit, bukan. Bagi kami itu dongeng. Hal-hal seperti itu. Kami belum ada satupun orang Kristen di muka bumi ini yang percaya ada buku jatuh dari langit. Itu cerita dongeng dan dipopulerkan oleh orang-orang Yunani dulu pada abad keempat gitu. Artinya Injil itu adalah kabar baik. Injil, kabar baik. Apa itu kabar baik? Yesus itu kabar baiknya. Bukan satu kitab Injil yang jatuh dari langit, gitu loh Pak Ustadz. Nah, lalu Injil ini apa? Injil ini adalah kesaksian yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itulah yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Itulah yang dinamakan Injil. Bukan satu kitab yang jatuh dari langit. Biar jangan salah tanggap. Belajar Alkitab, lupakan dulu doktrin yang ada di otak itu, gitu loh. Semoga Pak Ustadz paham. Silakan Pak Ustadz. Saya tidak ada pernah mengatakan kitab jatuh dari langit gitu ya. Cuman yang kita permasalahkan ini ketika saudara mengatakan di dalam Lukas 10 ada nama Lukas di sana. Padahal kalau Anda belajar, sekali lagi kalau Anda belajar dengan pakai akal, Lukas 10 jelas sekali Lukas tidak menuliskan dirinya di sana. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka. Kalau Lukas masuk di angka 70 itu, dia akan mengatakan, lalu mengutus kami berdua-dua. Kata kami, bukan mereka. Berdua? 70 kok berdua? Gimana sih Pak Ustadz? Yang diutus Tuhan Yesus adalah 70 murid. Tentu saja Alkitab tidak akan mencatat ke 70 murid ini mau berapa banyak. Makanya salinannya itu ada di Vatikan. Tapi di antara ke-70 murid ini ada Santo Lukas dan Santo Markus. Gini aja lah, biar jangan di situ-situ aja. Aku sudah menjawab ya. Dan itu jawaban yang benar. Kalau Pak Ustadz nggak percaya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Biar jangan itu-itu aja yang kita bahas. Sudah kukatakan di dalam Lukas 10 ayat 1-12, Tuhan Yesus mengutus 70 murid selain daripada 12 murid ini. Dan di dalam 70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus gitu. Yang penting udah kujawab lah Pak Ustadz. Itu aja kita bahas. Yang menulis ada nama Lukas di situ siapa? Yang menulis? Santo Ignatius mengirimkan tulisan yang disaksikannya, dikirimnya ke keuskupan Roma. Nah sekarang begini, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Kenapa tidak mengatakan mengutus kami? Kenapa mereka? Kalau Lukas memang bagian dari 70 murid, Tuhan Yesus 70 murid. Saya tahu Tuhan dikatakan di sini Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kenapa Lukas tidak mengatakan dan mengutus kami? Karena Santo Lukas juga sedang menceritakan yang 68 yang lain. Gimana sih cara berpikir Pak Ustadz ini? Iya, kan katanya 70 itu termasuk Lukas. Berarti Lukas mengatakan kami dan mengutus kami berdua-dua. Tapi kan buktinya dia tidak mengatakan kami di sana. Dia mengatakan mereka. Mereka berarti bukan Lukas. Baik, aku jawab ya Pak Ustadz. Setelah silakan. Ya baik. Setelah Tuhan Yesus menunjuk 70 murid, maka kesaksian Santo Lukas adalah mereka berdua, kami berdua-dua, dan Santo Lukas dan Santo Markus adalah satu perjalanan. Santo Lukas dan Santo Markus satu perjalanan. Yang 68 yang lain perjalanan ke tempat yang lain, gitu loh Pak Ustadz.
Kenapa sih Pak Ustadz payah memahaminya? Yang penting adalah Loh, gimana? Jangan mendoktrin saya. Di situ dikatakan mereka di situ menggunakan bahasa Yunani dengan sangat jelas. Original teksnya autos. Autos itu menunjuk orang di luar daripada penulis. Berarti tidak termasuk Lukas. Kenapa Anda memaksakan juga Lukas sementara autos itu artinya mereka, bukan aku. Gak apa-apa. Mereka yang 12 ini diutus berdua-dua. Mereka yang 70 ini diutus berdua-dua. Dia tidak mengatakan dan kami diutus berdua-dua. Oke, baik. Gimana baik. tuh? Baik, oke, aku pakai metode yang lain. Artinya Pak Ustadz menerima ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid yang lain ya. Itu urusan belakang. Yes, tapi tidak termasuk Lukas. Sebentar dulu. Tapi tidak termasuk Lukas. Sebentar dulu Pak Ustadz. Iya. Sebentar dulu ya. Kita entah di dalam ke-70 murid ini ada Santo Lukas dan Santo Markus, itu belakangan dulu. Artinya Pak Ustadz percaya bahwa Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain kan? Iya, betul. Tapi tidak termasuk Lukas. Bani Israel toh. Oke, nah 70 murid yang lain ini telah diakui Pak Ustadz telah diutus. Nah, permasalahannya sekarang Pak Ustadz tidak percaya kalau nama Santo Lukas dan Santo Markus ada di dalamnya, kan begitu? Nah, tulisan Santo Ignatius yang tidak dimasukkan ke Alkitab karena dia bukan orang Yahudi. Penulis Alkitab itu harus orang Yahudi, nggak bisa bangsa lain. Di dalam Lukas, Markus bukan orang Yahudi. Sebentar dulu ketua. Sebentar dulu ya Pak Ustaz. Tulisan Santo Ignatius yang masih ada sampai sekarang di Keuskupan Roma. Di dalam ke-70 murid ini ada Santo Markus dan Santo Lukas. Paham ya Pak Ustaz ya? Itulah rujukan yang diambil oleh orang Kristen dan itulah kebenaran. Makanya Santo Lukas dan Santo Markus adalah dua orang dari 70 murid yang ditunjuk Tuhan Yesus. Kalau Pak Ustadz menolak bahwa Santo Lukas dan Santo Markus bukan dari ke-70 murid ini, artinya Pak Ustadz menolak manuskrip yang ditulis oleh Santo Ignatius. Apakah Pak Ustadz bisa menemukan manuskrip tertua yang lebih tua dari manuskrip yang ditulis oleh Santo Lukas? Sampai kiamat pun dunia ini tidak ada lagi manuskrip tertua yang menulis tentang ke-70 murid ini adalah manuskrip yang ditulis oleh Santo Ignatius pada tahun 96 Masehi. Beliau menulisnya, beliau meninggal 110 Masehi. Tulisannya ini ada di Keuskupan Roma sampai sekarang, yaitu Vatikan, ada sampai sekarang. Itulah manuskrip tertua. Kalau Pak Ustadz tidak percaya lagi kepada penemuan sejarah, sama siapa lagi Pak Ustadz percaya? Sama dongeng. Silakan Pak Ustadz. Oke, saya tanya dulu. Yesus itu mengutus pada tahun keberapa? Tahun berapa Yesus mengutus ke-70? 30 Masehi. Sampai 30 Masehi. Ignatius lahir kapan? Ignatius lahir tahun berapa? Oke, Santo Ignatius ini dia hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, meninggal 120 Masehi. Loh, Ignatius tadi tahun 97 menulis. Ya, dia menulis kesaksiannya atas perintah Theophilus yang berkuasa pada tahun 96 Masehi. Perintah untuk menulis seluruh kitab suci. Tapi tulisannya itu tidak dimasukkan ke dalam Alkitab karena dia bukan orang Yahudi. Tetapi tulisannya ini disimpan sampai sekarang. Dan di dalam tulisannya ini ada nama-nama ke-70 murid itu. Gitu. Baik. Yesus memerintahkan muridnya di tahun 30 Masehi ke-70. Ignatius menuliskan kemudian di tahun 97. Dari mana Ignatius tahu? Santo Ignatius hidup sejaman dengan Tuhan Yesus dan para rasul. Iya, yang hidup sesama dengan Yesus itu banyak orang. Nah sekarang buktikan Ignatius ini menjadi saksi pada saat Yesus mengutus. Dan kalau Anda mencari manuskrip, nggak usah terlalu jauh manuskrip. Lukas sendiri mengakui bahwa yang ke-70 murid itu bukan dirinya. Itulah kesalahan Pak Ustadz. Loh, kok kesalahan? Saya kan sudah bilang, tunggu. Lukas mengatakan mereka autos. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka, bukan mengutus kami.
Kalau mengatakan mengutus kami berarti Lukas juga ada di dalamnya. Mengutus mereka berarti Lukas tidak termasuk. Anda membawa Ignatius apostolik, orang non-Yahudi di zaman para rasul. Lah, apa hubungannya dengan Yesus, dengan dia ini? Dia menyaksikan langsung Tuhan Yesus. Hanya saja karena dia bukan orang Yahudi, apa yang ditulisnya tidak dimasukkannya ke dalam kitab suci. Gitu loh Pak Ustadz. Itu berdasarkan fakta sejarah. Apa sih Pak Ustadz bantah-bantah dari tadi? Itu ini tulisan tahun 90-an. Yesus mengutus tahun 30-an. Berapa tahun selisihnya? Dia menuliskannya tahun 90, ya 60 tahun selisihnya. 60 tahun selisihnya. Menulis tentang cerita yang dibangun sendiri oleh internal Romawi. Apa yang bisa membuktikan kebenaran itu? Perintah Theophilus. Theophilus ini siapa? Theophilus ini siapa? Nah, dari tadi sudah aku jelaskan, ada seorang penguasa di dunia ini. Oh, makanya Bung, sorry. Makanya saya katakan agama Kristen itu memang hadiah untuk Romawi. Agama Kristen itu untuk Romawi. Makanya Kristen yang Yahudi itu tidak bisa satu atap. Bosan penonton Pak Ustadz. Itu aja kita bahas dari tadi. Bosan penonton Pak Ustadz. Ya pastilah, karena Anda tidak bisa membuktikan data akurat. Saya hanya ingin buktinya Pak Ustadz. Iya. Sebentar, Oke. Silakan. Oke, data yang dipakai oleh orang Kristen yaitu manuskrip, salah satu manuskrip tertua yang telah diuji karbon, bahwa manuskrip ini ditulis tahun 90 Masehi. Dan masih Yesus sekarang. Sebentar dulu Pak Ustadz, biar Pak Ustadz paham. Setelah diuji karbon lewat pengujian kertas papirus bahwa manuskrip ini ada tahun 96 Masehi ditulis dan sampai sekarang masih disimpan dan patutlah dibuat rujukan yang sah secara akademis. Makanya aku bilang tadi, kalau Pak Ustadz menemukan manuskrip yang lain yang lebih tua dari 96 Masehi, yaitu tulisan dari Santo Ignatius, dan di dalam manuskrip yang Pak Ustadz temukan itu tidak terdapat nama Santo Markus dan Santo Lukas, sekarang sebentar dulu Pak Ustadz. Artinya adalah, kalau kita belum menemukan bukti manuskrip yang lebih tua daripada tulisan Santo Ignatius, jangan ngomong dulu gitu loh. Makanya kami mempercayai bahwa Santo Markus dan Santo Lukas ada di dalam 70 murid itu. Karena tidak ada manuskrip yang bertentangan dengan hal itu, kecuali Pak Juma menemukan. Udah bilang tadi, kalau Pak Juma menemukan manuskrip yang lebih tua dari 96 Masehi yang menuliskan ke 70 murid Yesus dan di dalamnya tidak ada Santo Lukas dan Santo Markus, wallahu a'lam. Silakan. Oke, saya tanya dulu. Tua mana kitab Lukas daripada tulisan Ignatius? Tua mana? Oke, baik. Oke. Sama tuanya, sama tuanya. Ya. Berarti saya menggunakan Lukas, catatan Lukas yang mengatakan autos. 70 murid itu disebut oleh Lukas sebagai autos. Autos itu mereka, bukan aku. Oke. Kenapa Lukas? Sorry. Kenapa Lukas tidak mengatakan kami? Kenapa yang mengatakan kamu, mereka? Kenapa? Oke. Mereka yang dimaksudkan Santo Lukas termasuk dirinya dan kenapa bisa yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa orang bercerita tunggu saudara. Ini Lukas, ini kitab Lukas. Sabar dulu. Ini kitab sabar. Ini Lukas, kitabnya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dan dan diberikan kepada Theophilus. Jadi diketawain orang kita Pak Ustaz. Iya, diketawailah karena kata mereka Anda anggap kami. Pak Lukas sendiri mengatakan itu. Sebentar dulu Pak Ustadz ya, sebentar. Diketawain orang nanti Pak Ustadz. Kan sudah Anda yang diketawai, saudaraku. Anda yang diketawai. Anda mencari manuskrip tapi Lukas sendiri menerangkan bukan dia termasuk 70. Coba dengarkan dulu Pak Ustadz. Udah.
Kalau Pak Ustadz menemukan manuskrip yang lebih... Jangan manuskrip. Saya sudah bilang jangan manuskrip. Kitab Lukas aja yang Anda pakai. Capek aku Pak Ustadz. Capek aku. Saya boleh ngomong sedikit ya? Saya ngomong sedikit aja. Ya, kita ganti topik lah, ganti topik udah. Nah, sedikit aja. Sedikit aja. Tidak menyuruh Pak Ustadz untuk mempercayainya, tapi dasar kemanusiaan dia seperti itu, gitu loh. Tunggu. Saudara menyuruh saya mencari manuskrip. Kenapa harus manuskrip? Ternyata sedangkan pengakuan Lukas sendiri mengatakan, kemudian Tuhan mengutus 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka yang ke-70 ini berdua-dua. Lukas mengatakan mereka, kenapa tidak mengatakan kami? Sementara ini adalah surat yang disusun oleh dia untuk dihadiahkan kepada Theophilus. Kenapa dia tidak mengatakan kami? Saya tanya dulu, kenapa dia tidak mengatakan kami? Kalau Lukas termasuk 70, silakan. Oke. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Berarti udah sahih. Ya. Lalu mengutus mereka. Mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang dikunjungi oleh Yesus. Dua, termasuk Santo Lukas dan Santo Markus. Kalau termasuk Lukas, dia akan mengatakan kata kami. Gini, tidak sama bahasa kita dengan bahasa orang lain. Bahasa Yunani ini, bahasa Yunani yang digunakan oleh gini. Bung, autos. Terjemahan ini, Alkitab terjemahan ini menggunakan bahasa sederhana, contoh. Bahasa Yunani kan? Bahasa Yunani kan? Sudah Pak Ustadz, sudahlah dulu ya. Sudahlah dulu Pak Ustadz, pening aku jelaskan dari Pak Ustadz sudah membantah, pening aku. Oke. Jelaskan dari kalau Pak Ustadz menemukan manuskrip kedua, silahkan. Kalau belum menemukan, kenapa ke manuskrip? Jangan ke manuskrip, pengakuan Lukas aja dipakai. Sudah. Pertama tadi kan topik kita di dalam Kisah Para Rasul 4:12. Tak bisa bantah, tak bisa Pak Ustadz bantah, lari Bapak ke sini. Ya ini lari-lari. Jadi kita stop aja lah dulu Pak Ustadz ya. Kita ganti topik yang lain. Ayo kita ke topik yang lain, ya. Ini aku sudah menjelaskan dari tadi. Gini loh, aku nggak mau debat kusir, nggak mau aku debat. Iya, makanya saya minta data di mana Lukas muridnya. Ana membawa Lukas 10. Lukas 10, Lukas mengakui dirinya tidak termasuk yang 70. Tidak mengakui. Gini loh. Nah ini, aku sudah menjawab. Lukas 10. Kayak mana sih Bapak? Bapak kalau berdiskusi seperti ini, aku nggak levelku Pak Ustadz. Kalau Lukas 10 nomor 1, kenapa Lukas menggunakan kata mereka? Apa jawaban saudara saya? Dengar Pak Ustadz, ya. Bapak bertanya sudah ku jawab. Mau Pak Ustadz percaya atau tidak itu urusan Pak Ustadz. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang menjadi pembahasan seorang pemuda Kristen yang sangat cerdas dengan Ustadz Juma di video tadi. Mereka membahas mengenai beberapa hal di dalam Alkitab, ya, termasuk penulis-penulis Alkitab. Dan di video tadi juga kita boleh dengarkan bagaimana Juma mempertanyakan tentang anak domba. Dia berkata, siapa sih anak domba di dalam Alkitab gitu loh. Jadi perlu saya jelaskan bahwa di dalam Alkitab sendiri, ya, anak domba ini tertuju kepada dua oknum. Pertama, kepada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, dan kedua kepada umat pilihan, di mana Yesus pernah mengatakan bahwa domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal domba-dombaku. Nah, Yesus disebut sebagai domba Allah karena dia datang ke dunia ini untuk memberikan hidupnya, bahkan nyawanya, menyelamatkan umat pilihannya. Ya, itu tergenapi di atas kayu salib. Ketika Yesus disalib, ya, dia kehilangan nyawanya demi orang yang dicintainya, yaitu umat pilihannya. Maka disinilah Yesus disebut sebagai domba Allah, domba yang memberikan hidupnya, yang memberikan nyawanya, ya, untuk tebusan bagi umat pilihannya. Maka di sini disebut, atau di sini Yesus disebut sebagai domba Allah. Lalu Yesus menyebut murid-muridnya sebagai domba, artinya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Artinya orang percaya itu, ya, dibawa gembala Kristus,
ya, di bawah pimpinan Kristus, di bawah kontrol daripada Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus yang mengontrol hidup kita, Tuhan Yesus yang mengarahkan hidup kita, Tuhan Yesus yang memimpin setiap langkah kita, sehingga apa? Sehingga kita disebut sebagai domba yang menjadi murid Yesus Kristus. Ya, Yesus menyebut kita sebagai muridnya adalah domba-dombanya. Ya, dan itulah pengertian kenapa Yesus disebut sebagai domba Allah dan kenapa orang percaya disebut sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menjadi atau disebut sebagai domba, sekali lagi saya jelaskan bahwa karena dia memberikan dirinya bahkan nyawanya sebagai tebusan bagi orang percaya kepadanya. Dan murid-murid Yesus, orang percaya disebut domba Allah atau dombanya Yesus karena Yesus menjadi pemimpin bagi kehidupan umat pilihannya. Saudaraku dalam Tuhan, ya, Yesus menjadi pemimpin dalam kehidupan orang percaya. Yesus yang mengatur setiap langkah kita. Yesus yang memberkati kehidupan kita. Yesus yang memberikan kita kehidupan baik di dunia ini dan kehidupan di dalam kekekalan. Yesus berhak memberikan segalanya bagi kita. Sehingga orang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang senantiasa bersuka cita, orang-orang yang senantiasa mengalami anugerah Tuhan, orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, kita bersyukur di mana Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, menjadikan dirinya sebagai domba Allah, memberikan dirinya sebagai tebusan kita, sehingga saya dan saudara yang adalah orang percaya kepadanya menjadi orang merdeka, menjadi orang yang bebas dari belenggu dosa. Kita tahu bahwa ketika manusia pertama itu Adam jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Tuhan yang ada pada manusia itu hilang. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengembalikan kemuliaan ini, memulihkan kemuliaan itu. Ya, sebagaimana dalam kitab Roma mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus Kristus datang untuk memulihkan kemuliaan Allah yang ada pada diri manusia. Kenapa sih Tuhan datang ke dunia ini? Kenapa dia tidak langsung menebus manusia itu sendiri? Kenapa dia tidak langsung mengampuni, memaafkan kesalahan manusia itu sendiri? Kenapa dia mesti datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita? Karena kenapa? Karena manusia itu adalah ciptaan yang sangat berharga, berbeda dengan ciptaan yang lain. Ketika ciptaan lain diciptakan, ya, Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan hanya berfirman, ya, jadilah binatang, jadilah hewan di laut, jadilah hewan di darat, jadilah tumbuh-tumbuhan, maka semua jadi. Tetapi giliran manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan tidak hanya berfirman, tetapi Tuhan turun tangan membentuk manusia dari debu tanah. Bahkan Tuhan menghembuskan nafas hidup dalam hidung manusia sehingga manusia itu bisa hidup. Itulah kelebihan manusia dibanding ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi saudara dalam Tuhan, ini merupakan bukti bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita, ya, supaya kita tetap semangat dalam menjalani setiap hari-hari kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi kesulitan kita, saya nggak tahu apa yang menjadi beban kita hari-hari ini, tetapi apapun yang kita alami, mari kita tetap optimis bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan ketika kita mengerjakan sesuatu dengan semangat, saya percaya bahwa, ya, hasil tidak membohongi pekerjaan, ya. Dan intinya, mari kita tetap berserah kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.